Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Awalia dengan NIM 90500121123. Kelas D jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah lahirnya Pancasila. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari dua kata, di mana kata tersebut berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar, asas, atau prinsip. Jadi, secara harfiah Pancasila diartikan sebagai lima dasar atau lima prinsip. Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa, bernegara bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Jadi, sejarah lahirnya Hari Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian mengambil hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikannya kemerdekaan, dengan membentuk suatu lembaga yang berfungsi atau bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini bernama Dokuritsu Junbicho Sakai. Dalam bahasa Indonesia, Dokuritsu Junbicho Sakai berarti Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat sebagai BPUPKI. Adapun sidang pertama pada BPUPKI ini yaitu berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chosangi-in, di mana sekarang gedung tersebut bernama sebagai Gedung Pancasila, yang membahas mengenai tema dasar negara pada sidang pertama BPUPKI ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pidato Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya melalui pidato tentang dasar negara, di mana dasar negara dinamakan sebagai Pancasila, yaitu panca berarti lima dan sila yang berarti asas, dasar, atau prinsip. Para peserta sidang menerima pidato pengajuan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno secara aklamasi. Dalam pidatonya ini, Bung Karno menyampaikan 5 sila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, kebangsaan, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga, demokrasi, yang keempat, keadilan sosial, dan yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan sebagai Panitia 9, di mana Panitia 9 ini bertugas atau berfungsi untuk merumuskan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Adapun anggota dari Panitia 9 bisa kita lihat pada gambar di atas. Kemudian pada tanggal 22 Juni tahun 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka, di mana Muhammad Yamin memberikan nama sebagai Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Adapun isi dari Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, setelah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dirumuskan, agama non-muslim merasa keberatan, terutama penduduk Indonesia bagian timur. Mereka merasa keberatan dengan adanya sila pertama pada Jakarta Charter yang berbunyi dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka sangat keberatan. Mereka mengancam bahwa jika Piagam Jakarta Charter pada sila pertama tersebut tidak diubah, mereka akan mendirikan negara sendiri. Maka dari itu, sebelum sidang PPKI dimulai, para panitia-panitia melakukan diskusi terkait sila pertama pada Piagam Jakarta ini, yaitu menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Demi keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki agama tidak hanya satu yaitu Islam, maka para panitia sepakat untuk mengubah
Sila pertama Jakarta Charter ini dengan ketuhanan yang Maha Esa, mengubah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pada saat itu bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada sidang ini disetujui bahwa Pancasila dijadikan secara sah sebagai dasar ideologi negara Indonesia dan tercantum dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, adapun bunyi Pancasila yang sah hingga saat ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin cukup sekian video dari saya mengenai sejarah lahirnya Pancasila. Semoga para generasi muda, khususnya kita sebagai mahasiswa, dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.